Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini saya berada di GKS Rakawatu Tanah Tinggi. Saya membawa sebuah materi dalam pengajaran kata kasasi kepada anak-anak sekolah minggu dan juga terhadap remaja. Dan juga ada pun yang menjadi judul materi atau tema materi, yaitu Doktrin 5 Sola, Ajaran Keselamatan bagi Orang Percaya. Dan untuk itu, mari kita menyaksikan bersama tentang penjelasan dari kelima doktrin sola tersebut. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Shalom. 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 Nah, kalau kakak bilang shalom, adik-adik bilang damai di hati ya. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Baik adik-adik, sebelum kita mulai saat ini, kita akan mengawali dalam doa, dan sebelum kita dalam doa, mari kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Tahu? Nah, 2 kali ya. 1, 2, 3. Saat ini kita belajar dan kita coba tentang kata kasasi. Pasti adik-adik mereka sudah dan baptis toh? Sudah baptis semua toh? Baptis. Nah, dalam kita mengajar kata kasasi, tidak saja kepada yang sudah mau siding, yang sudah mau pengakuan dosa, atau yang sudah mau nikah, atau yang sudah pengakuan dosa. Nah, bukan kepada itu, hanya kepada yang sudah nikah, hanya yang kepada yang sudah mau pengakuan dosa, tidak. Tetapi kita juga yang anak-anak, kita perlu juga belajar itu apa kata kasasi, dan juga yang ada yang menjadi judul ini. Nah, jadi menjadi judulnya kita pada saat ini adalah doktrin 5 sudah pernah dengar yang 5 sola. Doktrin yang 5 sola, ada sola gratia, sola scriptura, ada sola fide, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Pernah dengar? Adik-adik pernah dengar di sekolah? Biasa di SD, biasa dapat, kalau tidak SMP. Adik-adik dong tentang sola-sola, belum dapat toh? Belum. Ini juga menjadi pelajaran yang kita bersama supaya kita tahu apa itu sola, apa itu yang kelima sola. Nah, ada pun yang kelima sola yang pertama disebutkan itu ada sola gratia. Nah, sola gratia ini artinya adik-adik anugerah oleh kasih karunia. Anugerah oleh kasih karunia. Dan yang kedua ada juga sola scriptura. Sola scriptura ini adalah hanya oleh kitab suci. Hanya Alkitab saja yang kita percaya, yang menjadi pengajaran kita sebagai umat Kristen. Terus yang kedua itu ada sola fide. Sola fide itu artinya adik-adik hanya oleh iman. Hanya kita punya iman saja yang menyelamatkan kita, yang membenarkan kita dalam kondisi apapun. Nah, terus yang berikutnya ada yang kelima itu ada solus Christus. Solus Christus. Solus Christus ini adik-adik artinya hanya Kristus. Artinya bahwa hanya Kristus saja segala sesuatu dijadikan oleh Dia, karena Dia yang paling berkuasa di atas segala sesuatu. Nah, terus yang berikut yang terakhir ini soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria ini adik-adik hanya bagi Allah kemuliaan. Jadi semua yang kita lakukan ketika adik-adik sudah baptis saat ini, ketika adik-adik rajin ke gereja, itu semua hanya untuk kemuliaan, bukan untuk orang sendiri. Nah, mari kita melihat secara bersama-sama satu persatu dari sola gratia itu. Nah, sola gratia itu adik-adik yang mana tadi yang menegaskan tentang hanya oleh kasih karunia, yang artinya bahwa keselamatan itu semata-mata oleh kasih karunia Allah. Nah, keselamatan itu tidak datang dari manusia itu sendiri, tidak datang dari usaha manusia, tetapi semua semata-mata karena anugerah Allah itu sendiri yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Nah, itu yang namanya hanya oleh kasih karunia sola gratia. Adik-adik dapat. Kakak dulu yang kakak masih SMP atau SMA dapat itu. Nanti kalau guru-guru tanya, adik-adik sudah ada pandangan sedikit, sudah memahami sedikit apa itu sola-sola. Terus yang berikutnya kita masuk pada sola scriptura. Nah, sola scriptura ini adik-adik hanya oleh kitab suci. Nah, hanya oleh kitab suci yang berarti yang saya jelaskan tadi adik-adik bahwa yang menjadi, kalau adik-adik di sekolah minggu apa yang adik-adik bawa? Alkitab kan? Iya, Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah hanya sumber pengajaran kita.
pengajaran iman kita. Disitulah kita belajar. Alkitab itu tidak ketika kita belajar tidak saja melandaskan kepada buku-buku yang di luar sana, tetapi yang menjadi landasan kita sebagai iman Kristen, yang menjadi pokok pengajaran kita sebagai iman Kristen hanyalah Alkitab. Jadi Alkitab hanyalah satu-satunya yang membawa pembenaran, yang membawa ajaran dalam iman kita sebagai orang yang percaya. Nah makanya ketika orang tua kita atau ibu sekolah minggu menyuruh kita, kalau kita pergi sekolah minggu, tentunya mereka menyuruh kita supaya membawa Alkitab, di PA, dan mereka suruh kita membawa Alkitab. Iya toh? Mereka tidak suruh membawa buku yang kalian dapat dari sekolah, yang adik-adik dapat dari kakak-kakaknya adik-adik, tetapi bukan itu yang dibawa, iya kan? Mereka kita dan adik-adik bawa, ya kan? Jadi Alkitab itu adalah merupakan sebuah pengajaran iman bagaimana adik-adik belajar tentang firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Dan dari firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itulah yang membentuk karakter adik-adik, yang membentuk iman adik-adik untuk bertumbuh dan menjadi seorang pribadi yang kedepannya yang bisa dan juga bisa diandalkan. Tidak saja diandalkan dalam rumah keluarga dan orang tua, tidak, tetapi bagaimana membawa diri kita sendiri. Ketika kita sudah di dalam Alkitab, maka kita akan bisa membawa diri menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Nah, terus yang berikutnya adik-adik ada yang ketiga itu ada sola fide. Nah, sola fide yang saya katakan tadi yang berarti hanya oleh iman. Berarti setiap orang itu kalau ada iman kan dia jatuh tuh, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, ya toh. Nah, coba kalau adik-adik tidak ada iman, kalau tidak ada iman mau bagaimana mau bentuk hidup, bagaimana mau percaya Tuhan? Berarti itu hari adik-adik baptis atau adik-adik mengenal Tuhan, berarti semua itu berawal dari imannya kita. Berarti yang kita percaya pada saat itu siapa? Tuhan. Berarti kalau kita percaya kepada Tuhan lewat kita punya iman. Dari imanlah kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang bilang percaya tetapi tidak. Dari imanlah setiap orang itu dibenarkan. Dari imanlah setiap orang itu mengenal siapa itu Kristus. Dari iman juga kita bisa mengenal ini Alkitab. Dari iman juga kita bisa mengenal ini namanya Allah. Dari iman juga kita bisa mengenal ini Tuhan yang membentuk saya, yang mengajarkan saya, dan bahkan yang membuat saya itu sebagai pribadi yang terus mendekat kepada Allah. Semua itu berawal dari iman. Nah, terus yang berikutnya adik-adik ada yang keempat. Yang keempat ini adalah solus Christus. Solus Christus yang artinya bahwa hanya Kristus. Hanya Kristus. Artinya hanya Kristus ini adik-adik, semua segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan hanyalah Yesus Kristus atas kehendak Yesus Kristus. Dan semua yang terjadi dalam realita dunia kita hanya adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Sehingga kita sebagai orang yang mengimani, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah rajin datang sekolah minggu, dan bahkan mengikuti setiap kegiatan yang ada dalam gereja, itu adalah sebuah keyakinan kita kepada Allah, bahwa semua itu hanya ada dalam Kristus itu yang kita percaya. Ketika ada adik datang di gereja, kan tidak mungkin adik-adik, saya percaya sama itu dewa-dewa, saya percaya itu nenek moyang dulu, nenek moyangnya semua orang tua, tidak kan? Berarti semua yang adik-adik datang ke sekolah minggu, bahkan datang ke gereja, mengikuti setiap ibadah dalam gereja, bahkan setiap kegiatan yang adik-adik ikut, itu merupakan bagaimana hanya untuk Kristus saja, hanya untuk Kristus saja. Jadi dalam untuk Kristus, bukan saja ketika kita bilang hanya untuk Kristus, tetapi juga untuk pribadi kita secara pribadi. Itu yang dinamakan tadi bahwa hanya Kristus. Jadi menjadikan segala sesuatu adalah hanya Kristus sendiri, dan yang bisa membenarkan iman kita. Nah, terus yang kita masuk yang terakhir, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria ini adik hanya bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria hanya bagi kemuliaan Tuhan. Hanya bagi kemuliaan Tuhan. Berarti semua segala sesuatu yang kita lakukan itu artinya bahwa hanyalah untuk kemuliaan Tuhan, hanya milik Allah itu sendiri. Tujuannya agar apa? Supaya ketika kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu, dan demikian segala sesuatu yang ada sedang terjadi, kita lakukan semuanya itu. Ketika seperti saya katakan tadi, yang kita datang ke gereja, yang kita mengikuti setiap kegiatan, dan bahkan rajin mengikuti PPA, dan bahkan lain sebagainya tentang kehidupan. Berarti semua yang kita lakukan itu adalah hanya untuk kemuliaan.
tidak ada orang ketika dia mau melakukan semua itu hanya dia punya pribadi sendiri, hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dilihat oleh orang-orang tertentu, tidak. Tetapi ketika misalnya adik-adik ketika mau latihan yang sekarang, siapa yang mau ikut latihan untuk yang 24 nanti? Nah, sudah latihan? Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Yang adik-adik ikut itu untuk apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi segala sesuatu baik yang diberi dan adik-adik lakukan itu kegiatan maupun di luar jika itu hal-hal baik, hal-hal yang ketika jangan saja ketika datang ikut dalam setiap kegiatan, tetapi dalam kita berlaku baik juga, dalam kita melakukan berbuat baik terhadap sesama dan bahkan berbagi dengan apa yang kita miliki. Nah itu merupakan sebuah itu juga kemuliaan. Itu merupakan sebuah kebaikan yang kita tanam dan yang kita terapkan kepada sesama kita, dan di dalam situ juga adalah kemuliaan Tuhan bahwa itu baik dalam diri kita, dan itu hanya kita menerapkan kita sebagai anak-anak. Jadi baik adik-adik, dalam kelima sola yang kakak jelaskan tadi, ada adik-adik mengerti, ada adik-adik mengerti biar sedikit kita dari kita, ada tidak? Dari kelima sola, dari yang pertama tadi mengatakan sola gratia itu hanya oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia. Berarti kasih karunia itu keselamatan berasal dari Allah, tidak melalui dari manusia, tidak melalui dari manusia, tetapi dari keselamatan itu berasal dari Allah, itu karena anugerah Allah. Nah, terus yang kedua tadi bagaimana saya mengatakan bahwa sola scriptura yang bilang hanya oleh kitab suci, yang sudah jelaskan oleh kitab suci bahwa setiap orang yang mengajar bahwa ini berarti kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber pengajaran dan membentuk imannya, bentuk yang belajar. Siapa dulu yang belajar yang tentang membaca, baru dia ketika dia tentang membaca, baru dia menjadi sumber pembacaan itu Alkitab. Terus ketika dia membaca Alkitab, berbincang tentang siapa? Ada. Nah, jadi baik adik-adik, kalau adik-adik belum menjadi misalnya masih baca 4 huruf ini, masih baca 4 huruf. Nah, kalau adik-adik mau baca, ada yang hanya baca 4 huruf, hanya tahu baca 4 huruf. Ada. Nah, kalau hanya tahu baca 4 huruf, terus 6 huruf kalau adik-adik belum tahu baca, coba adik-adik belajar ya kita baca kita. Nanti adik-adik baca kalau kita kalau sudah tahu misalnya kita ya, kaiki, teata, kita, ya toh. Nah, misalnya kalau kita mau menulis menjadi, menjadi. Nah, itu kan kita belum tahu baca misalnya. Nah, kalau kita sudah tahu baca kayak 4 huruf, kaiki, teata, kita, kalau kita sudah tahu itu, nanti adik-adik coba belajar ya kita. Belajar kita, adik-adik baca-baca. Nanti kalau adik-adik baca-baca begitu, kalau belum bincang membaca, bisa baca-baca. Nanti lama kelamaan pasti adik-adik bincang membaca. Coba saja. Kakak dulu waktu SD, kakak belum bincang membaca, kelas 5 belum bincang. Tapi kakak hanya baca Alkitab. Kakak hanya bisa baca 4 huruf saja, yang KIT, itu saja. Sedangkan yang menjadi kakak belum bisa membaca. Tetapi yang menjadi sumber ini pengajarannya kakak, yang ketika saya belajar itu Alkitab. Adik-adik coba saja. Ketika belajar Alkitab, ketika belum bincang, kalau adik belajar Alkitab, itu pasti adik-adik bincang. Coba saja nanti kalau adik. Saya sudah membuktikan bahwa saya itu bincang dari saya membaca. Nah, itulah sudah yang menjadi fungsi dari setiap kelima sola tadi. Dan juga yang terakhir hanya Kristus dan juga hanya bagi Allah kemuliaan. Ya. Jadi semua sesuatu yang kita lakukan, baik juga di gereja yang saya katakan tadi, hanya untuk kemuliaan. Jadi dalam pengajaran ini, dalam 5 doktrin ini, kita sama-sama belajar, tidak hanya kita belajar. Nanti adik-adik ketika adik-adik sudah SD, misalnya SD ya, paling enak kalau bukan SD, paling SMP adik-adik dapat, kalau bukan SMP, ini SMA, terus adik-adik dapat kita kelima sola ini. Kakak dulu dapat ini ketika kakak ini SMP kakak dapat, terus ini SMA kakak dapat lagi kelima sola ini. Jadi kelima sola ini kita juga bayar bersama-sama hanya Tuhan, bagaimana iman seperti yang kakak sudah jelaskan tadi, kakak sudah jelaskan, dan itu bisa membuat iman adik-adik dan bisa terjalin dan bisa adik-adik memaknai dalam setiap kehidupan.
Bisa adik-adik? Bisa? Bisa, sudah mengantuk? Belum? Oke, baik. Mungkin saja itu materi yang pertama yang bisa kakak jelaskan, dan semoga adik-adik juga bisa memahami bagaimana itu kasih ke sola gratia. Semoga adik-adik ingat ya kalau anda sudah SD, SMP, SMA, begitu kalau dapat, semoga adik-adik ingat itu. Karena itu sola gratia hanya untuk kemuliaan, hanya untuk anugerah kasih karunia dari Allah. Sola gratia hanya oleh kitab suci, sola fide hanya oleh iman, dan solus Kristus hanya Kristus, dan yang soli Deo Gloria hanya bagi Allah kemuliaan. Itu ada minggu. Kalau ada yang mau tulis, ada yang mau tulis, ada pena. Kalau ada yang mau tulis boleh tulis, supaya nanti kalau ada begitu bisa ingat nanti kalau ada yang tanya. Jadi mau tulis. Jadi dalam materi ini, dalam 5 sola ini bisa membuat adik-adik itu memahami dan mengerti apa itu sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Kristus, dan lain sebagainya. Dan bila apa yang saya jelaskan tadi adik-adik bisa ingat bersama. Tapi ini juga nanti adik-adik pasti dapat ketika ini SMP dan juga SMA. Dan hal ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi semoga tadi apa yang saya sampaikan yang kelima sola itu dan bisa menumbuhkan iman kita, tidak saja kita belajar tetapi bagaimana kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kasih karunia di kesempatan dari Allah itu sudah dipraktikkan. Jadi ketika adik-adik hadir di sekolah minggu, hadir di setiap PA itu merupakan sebuah kasih karunia yang adik-adik sudah seperti itu. Dan buat kita.